Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan mempraktekkan teknik konseling dengan teknik assertive training. Sebelum itu, kita bisa memperkenalkan diri dulu. Di sini ada Saya Indriani dengan NIM 1301421014 sebagai konseli. Dan saya Anggraini Putri dengan NIM ujung 013 sebagai observer. dan saya Naila Rizky Aser dengan ujung NIM 15 sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Gimana duduknya Mbak Indri? Sudah nyaman? Ya sudah Bu. Oke. Baik, Mbak Indri datang ke sini ada keperluan apa nih sama Ibu? Oh iya Bu, sebenarnya saya mau bercerita Bu sama Ibu mengenai sesuatu hal yang sekarang lagi saya alami. Oh, boleh Mbak Indri. Boleh bercerita sama Ibu, dan Ibu hanya punya waktu 30 menit saja. Gak apa-apa Mbak Indri? Iya nggak apa-apa Bu. Saya juga setelah ini nanti ada mata kuliah lagi Bu, ada kelas. Oke, untuk mengefektifkan aku, Mbak Indri boleh untuk menceritakan apa yang Mbak Indri ingin ceritakan. Iya Bu, jadi Bu, saya akhir-akhir ini tuh merasa jam tidur saya tuh benar-benar berkurang banget Bu. Saya baru bisa tidur di jam 3 pagi hari Bu. Oh, Mbak Indri insomnia. Iya Bu, kira-kira seperti itu Bu. Mbak Indri suka kopi. Tidak Bu, saya juga bingung Bu, sebenarnya saya nggak suka kopi, tapi kenapa ya Bu bisa insomnia gini gitu? Oh, mungkin Mbak Indri ada kepikiran mengenai masalah tertentu. Atau punya masalah sama pacar, masalah sama teman. Apa Mbak Indri punya? Iya sebenarnya ada Bu, ini tuh berkaitan sama teman sekamar saya di kos Bu. Oh, teman satu kamar. Mbak Indri udah membicarakan hal tersebut kepada teman Mbak Indri? Belum Bu, jadi sebenarnya ceritanya tuh kayak gini Bu. Jadi teman kos saya itu sering banget Bu minjem barang-barang ke saya yang tanpa izin gitu loh Bu. Ya otomatis saya kan ngerasa nggak enak juga gitu loh Bu buat nganggurnya, karena kan teman kos sendiri ya Bu, masa kayak saya masa gitu aja nggak dibolehin gitu loh Bu. Oh gitu, berarti Mbak Indri ini masih kurang ya dalam bersifat asertif, sehingga Mbak Indri itu sulit untuk mengatakan menolak tidak kepada teman Mbak Indri. Berarti asertif itu kira-kira yang seperti itu Bu yang Ibu jelaskan? Ya, asertif itu adalah salah satu usaha untuk menegaskan diri sendiri dan memperjuangkan hak-hak rasional, seperti menolak ajakan teman ketika Mbak Indri sudah sibuk yang lain, terus bisa menolak kalau ada yang pinjam-pinjam gitu Mbak. Berarti saya bukan termasuk orang yang asertif berarti ya Bu? Iya, untuk sekarang Mbak Indri masih perlu belajar lagi, latihan lagi dalam melakukan sikap asertif ini. Nah, Mbak Indri bisa nih ngobrol baik-baik sama teman Mbak Indri, dan Mbak Indri bisa bilang dengan kata-kata yang sopan, yang halus, bilang, mohon maaf ya teman, siapa namanya, kalau saya tuh nggak suka loh buat dipinjemin ya, barang-barang dipinjam ke teman saya gitu. Kayak gitu ya Bu, berarti contohnya Bu. Tapi kadang saya ngerasa bingung gitu loh Bu, dan takut Bu buat ngungkapinnya. Gimana ya Bu caranya? Oh, apa yang ditakutkan Mbak Indri? Ya takutnya nanti teman saya kayak ngerasa, ih masa gitu aja nggak dibolehin gitu. Saya juga kayak ngerasa cemas sendiri gitu loh Bu. Oh, baik, berarti itu perlu Mbak Indri untuk menerapkan sikap asertif dengan kata-kata yang sopan, kayak mohon maaf gitu, menjelaskannya dengan baik, tutur kata yang lembut, tidak kayak ngegas gitu loh Mbak. Berarti nanti contohnya kayak seperti Ibu tadi bilang juga ya Bu, kayak mohon maaf saya nggak suka kalau misalkan kamu tiba-tiba minjem barang gitu ya Bu. Iya, benar Mbak Indri gitu. Tuh Mbak Indri udah bisa, coba sekarang diulangi lagi. Mohon maaf ya, misalnya kayak gini ya Bu, berarti mohon maaf ya Ana, saya nggak suka kalau misalkan kamu tiba-tiba minjem barang saya tanpa izin. Ya, boleh gitu Mbak. Nanti pas ketika pulang kampus bisa dipraktekkan ya sama temennya Mbak Indri. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu buat ininya, buat apa ya, saya jadi sudah bercerita ke Ibu dan diberi saran juga mengenai permasalahan ini. Ya, baik. Semoga Mbak Indri bisa mempraktekannya dan Mbak Indri bisa berlatih asertif itu bagaimana dengan baik. Jangan lupa tetap sopan santun ya sama temennya, walaupun satu kamar. Oke, ini berujung sudah 30 menit ya kita ngobrol. Ibu ada urusan lain,
Ibu pamit untuk undur diri dulu ya Mbak. Kasih ya Mbak Indri. Terima kasih juga ya Bu. Saya pamit duluan ya Bu. Oh iya, silakan. Baik, setelah melihat video tayangan praktik dari teknik assertive training tadi, berdasarkan pengamatan dari yang telah saya lakukan, tadi yang pertama, konselor itu sudah melakukan, sudah ada opening, kemudian ada role limit di awal, dan sempat waktu dalam permasalahan konseli menjelaskan awal permasalahan itu juga sempat ada interpretasi. Masuk dalam permasalahan konseli, di sini permasalahan konseli adalah dia tidak berani untuk menegur temannya yang suka meminjam barang, seperti itu. Nah, kemudian konselor menjelaskan bahwa si konseli ini kurang memiliki sikap asertif. Kemudian konselor menjelaskan tentang apa itu sikap asertif dan juga bagaimana cara agar si konseli ini bisa memiliki sikap asertif. Dan di sini konteksnya adalah si konselor itu memberikan contoh asertif kepada konseli dengan salah satunya tadi yang telah disebutkan, yaitu pertama dengan memberikan kata-kata yang sopan dengan contoh meminta maaf terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian mengajarkan juga kepada konseli untuk dia itu berani asertif terhadap si teman kosnya yang bermasalah tadi, seperti itu. Nah, dari secara keseluruhan praktek yang telah dilakukan ini menurut saya dari segi konselornya itu sudah menyampaikan dengan baik, sudah jelas, dan juga sudah dapat dipahami oleh konseli tadi. Nah, sekian pengamatan dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.